Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh berkah, yakni Ramadan 1442 Hijriah. Marilah kita syukuri nikmat ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba ilmiah. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum adalah aktivitas sederhana yang selalu kita lakukan. Namun, sudahkah kita berpikir, sudahkah kita introspeksi, sudahkah kita sadar tentang gimana cara makan kita, gimana cara minum kita? Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Perlu kita ketahui bersama bahwa perihal makan dan minum ini terlihat sederhana, namun ternyata dalam Islam ada adabnya. Di antaranya adab makan dan minum yang pertama adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut berisi tentang perintah tentang memakan makanan yang halal dan baik, yaitu halalan thayyiban. Allah juga melarang kita untuk mengkonsumsi makanan yang haram, minum-minuman yang haram, karena pada makanan dan minuman yang haram tersebut banyak sekali madaratnya. Yang dimaksud haram adalah cara memperolehnya, cara menyembelihnya, dengan maksud disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Kemudian masih banyak lagi macam-macam makanan dan minuman yang dalam Al-Quran sudah dinaskan dan keharamannya. Adab yang kedua adalah mencuci tangan. Perilaku sederhana yang menjadi wajib dan mempunyai manfaat yang besar bagi kita. Karena apa? Ketika kita mencuci tangan, itu adalah sebuah ikhtiar untuk membersihkan kotoran yang ada di tangan kita. Sehingga ketika kita mau makan dan minum, sudah terjaga kebersihan tangan kita. Nah, cuci tangan ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan dan minum, beliau cuci tangan dulu, baru setelah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud. Adab yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat berupa kita bisa makan dan minum.
Perintah bersyukur ini ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Selain sebagai bentuk syukur, doa ini juga sebagai bentuk permohonan ampun. Kemudian juga sebagai bentuk dimudahkan rezeki yang baru dan terhindar dari siksa api neraka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, ini perlu diketahui bersama. Jangan sampai kita karena beralasan, oh saya lupa tidak berdoa sebelum makan, terus kita tidak bersyukur. Islam juga sudah mengatur. Islam sudah memberikan panduan apabila kita lupa, jika tidak berdoa sebelum makan, yakni dengan baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan juga doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adab yang keempat adalah menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Ini adalah anjuran Nabiullah Muhammad SAW. Ada hadis yang menceritakan atau memerintahkan kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan, yakni hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kemudian juga ada hadis tentang larangan sambil berdiri, yakni la yashrabanna ahadukum qa'ima, yang berarti janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Menurut penelitian, jika kita minum sambil berdiri, jika kita makan sambil berdiri, maka proses pencernaan di perut kita tidak lancar. Nah, kemudian adab yang kelima adalah tidak mencela makanan. Adab makan dan minum dalam Islam menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan tali silaturahmi sesama manusia, sesama keluarga, sesama teman, sesama kerabat, sesama tetangga. Kemudian juga sebagai bentuk menghargai berkah dari Allah. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dari Allah dan tidak hormat pada orang yang ada di sekeliling kita. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau mendapatkan makanan atau disuguhi makanan yang tidak beliau sukai. Beliau bersikap intinya untuk menjaga silaturahmi. Dia tidak mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau. Beliau menyampaikan alasan dengan baik, juga tidak menyinggung orang yang memberikan kita makanan dan minuman. Kemudian adab yang keenam adalah tidak mubadzir dan tidak menyisakan. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan kegiatan yang sia-sia atau mubadzir. Salah satunya dengan makanan dan minuman. Karena apa? Marilah kita introspeksi diri. Marilah kita tengok lingkungan sekitar kita. Jika kita sering lebih-lebih atau menyisakan makanan, atau kita sering berbuat mubadzir dalam makan dan minum, mari kita tengok saudara di sekitar kita masih banyak
dan di antara mereka yang kesusahan, yang sulit untuk makan, bahkan untuk melahap sesuap nasi pun mereka susah. Nah, hal ini diatur dalam Islam. Kemudian bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari cara berpakaian hingga dalam hal makan dan minum. Hal ini diatur dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.